Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masuk di pembahasan selanjutnya dari pembahasan Al-Munada yang disebut dengan Al-Munada Al-Mustaghits, yang meminta pertolongan. Kata beliau, aslun fasl wa yaqulul mustaghits ya Allah lil muslimin. Berkata al-mustaghits, yang meminta pertolongan, ya Allah, ya Allah, lil muslimin, tolonglah kaum muslimin. Ini ada ketentuannya. Bi fathil lamil mustaghats bih, dengan di fathah lam yang diminta pertolongan kepadanya, lallah. Jadi bukan ya lillah, tapi ya lal, itu cirinya, ada lamnya. Lamnya di fathah, ya lallah. Dia asalnya di fathah. Illa filamil ma'tuf alladhi lam yatakarrar ma'ahu ya. Kecuali pada lamnya yang diatofkan, yang tidak berulang bersamanya ya. Ini di fathah, ini di kasroh. Ya Zaid li amrin wa ya qaum lil ajabil ajib. Ini dikatakan bahwa lamnya, kalau ya-nya tidak berulang, maka lamnya tidak di fathah tapi di kasroh. Lamnya tidak di fathah tapi di kasroh. Lil ajab, li amrin. Ini disebutkan. Ini munada yang kadang dipakai, munada mustaghats, ini minta pertolongan kepadanya. Belum sebutkan apa itu munada mustaghats di syarah, akan lebih jelas. Syarah, min aqsamil munada al mustaghats bih. Termasuk pembagian munada adalah munada al mustaghats bih, munada yang dimintai pertolongan dengannya. Antum panggil untuk meminta, memohon pertolongan kepadanya. Wa huwa kullu ismin nudiya. Dia adalah semua isim semua nama nudia yang dipanggil, liyukhallisa, untuk mengeluarkan, membebaskan, min syiddatin, dari kesulitan, au yu'in ala daf'i masyaqqah, atau untuk menolong, membantu untuk menghilangkan yang berat. Jadi bisa mengeluarkan dari kesulitan atau membantu dari hal yang berat. Itu munada mustaghats. Jadi dia dipanggil untuk itu. Terus perhatikan huruf nidanya dan perhatikan ketentuan berikutnya. Wala yusta'malu lahu min hurufin nida illa ya khassah. Ini awal. Tidak dipakai untuknya dari huruf nida kecuali ya saja. Jadi hanya ya. Wal ghalib. Lihat-lihat ketentuan berikutnya. Wal ghalibu
isti'maluhu majrurun bilamin maftuha. Kebanyakannya yang dipanggil itu penggunaannya dijar dengan lam yang di fathah. Lallah, ya lallah. Paham kan? Itu sudah ciri itu. Kebanyakannya kalau dia munada mustagos, maka kebanyakannya masuk padanya lam li huruf jar tapi linya di fathah. Wahya muta'alliqa biya inda bin jinni. Dan yang beramal padanya itu lamul jar kan. Berarti jar majrur. Muta'alliq dengan ya bagi ibnu jinni. Lima fiha min ma'nal fi'li. Karena di dalamnya terdapat makna fi'il. Wa inda bin dha'i wa bin usfur bil fi'lil mahdhuf. Tapi menurut Ibn Dha'i dan Ibn Usfur, dia muta'alliq dengan fi'il yang dihilangkan. Dia muta'alliq dengan fi'il yang dihilangkan. Paham kan? Kan ya itu pengganti dari apa? Fi'il yang dihilangkan. Jadi ada mengatakan langsung dengan ya, ada yang mengatakan bahwa dia muta'alliq dengan fi'il yang dihilangkan. Wa yunsabu dzalika ila Sibawayh. Pendapat ini disandarkan kepada pendapatnya Sibawayh. Wa qala Ibnu Kharuf, berkata Ibnu Kharuf, hiya zaidah fala tata'allaqu bi syai'in. Kalau Ibnu Kharuf berpendapat lamnya itu adalah lamuz zaidah. Lamnya lam tambahan, maka tidak terikat dengan sesuatu apapun. Maksudnya kalau lamuz zaidah berarti tidak perlu muta'alliq. Tidak perlu sesuatu yang beramal padanya. Langsung saja Allah hanya itu sebenarnya maf'ulun bih. Tidak dijar dengan li. Terus berikutnya lagi. Wa dzikrul mustaghatsu lahu. Ketentuannya dan penyebutan yang dimintakan pertolongan untuknya. Kalau itu kayaknya yang pertama tadi. Yang dimintai pertolongan kepadanya. Itu yang pertama. Lallah yang dijar dengan lilam yang di fathah. Kalau al-mustaghath lahu berarti yang dimintakan pertolongan untuknya. Kalau dalam contoh tadi lil muslimin. Ba'dahu setelahnya majrurun bilamin maksuro daima. Kalau dia dijar dengan lam yang dikasroh selama-lamanya. Makanya ya Allah lil muslimin. Jadi kalau yang dimintakan pertolongan untuknya itu selalu dijar dengan li yang dikasroh. Apa maksudnya? Itu dia. Alal asli di atas asalnya. Karena asalnya itu memang lam itu dikasroh. Asalnya lam itu dikasroh. Wahwa harfu ta'lil. Dan dia adalah huruf ta'lil. Huruf yang menunjukkan makna illah, sebab. Kenapa dia minta pertolongan? Karena butuh dia pertolongan. Wa ta'alluqu bi fi'lin mahdhuf. Dan dia terikat dengan fi'il yang dihilangkan. Wa takdiruhu ad'uk likada. Itu takdirnya. Ad'uka. Itu ya Allah. Ad'uka. Ya Allah. Li al-muslimin. Untuk menolong kaum muslimin. Wadhalika kaqauli Umar. Demikian itu seperti perkataannya Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ya lallahi lil muslimin. Ya lallahi lil muslimin. Bifathil lamil ula wa kasri tsaniyah. Umar memfathah lam yang pertama dan kasro yang kedua. Ini cara. Ya Allah, bantulah kaum muslimin. Jadi begitu maknanya. Karena ini munada mustaghath. Ini bentuk yang asli. Kemudian berikutnya. Wa idza atafta alaihi mustaghatsan akhar. Kalau antum atofkan kepadanya mustaghath lagi yang lain. Fa in
a'atta ya, kalau antum mengulang ya ma'al ma'atuf bersama yang diatofkan, fatahtal lam, maka antum fathah lamnya. Kalau antum ulang, paham ya? Ya-nya. Fa in a'atta ya ma'al ma'atufi fatahtal lam. Qala syair, berkata penyair, ya la qaumi wa ya la amsali qaumi li unasin utuhum fizdiyadi. Lihat. Ya la qaumi. Yang kedua, wa ya la amsali. Lamnya lagi difathah karena ya-nya diulang. Wa illam tu'in, ya, kalau antum tidak ulang ya-nya, kalau antum tidak ulang ya-nya, kasarta lamal ma'atuf, maka antum kasro lam yang ma'atuf. Antum kasro lam yang diatofkan. Kalau antum tidak ulang ya-nya. Contoh, kaqaulihi, seperti perkataannya, ya baki kana in ba'idud dari muqtaribun ya lal kahuli wali subbani lil ajabi. Lihat. Ya lal kahuli, itu yang pertama. Kemudian diatofkan wali subban, dijer dengan lam yang di kasroh. Li. Kenapa? Karena ya-nya tidak diulang. Karena ya-nya tidak diulang. Itu alasannya. Terus itu untuk yang mustaghoth. Ketentuannya bersama lam. Jadi pada dasarnya kalau tidak diatofkan, yang bermasalah adalah yang perlu antum lihat setelah huruf atof. Huruf lamnya dibaca li atau dibaca la. Itu saja. Kalau al-mustaghoth yang setelah ya itu fathah. Kalau tidak diatofkan, di fathah. Kalau diatofkan, di fathah juga. Cuma setelah huruf atof. Setelah huruf atof. Itu bisa dua. Bisa kasro, bisa fathah. Lamnya. Kapan fathah? Kalau diulang ya-nya. Kalau tidak diulang ya-nya, maka kasro. Di atas asal. Di atas asal. Nah, ini lagi ada penggunaan lain lagi sekarang. Walil mustaghatsu bihi, untuk yang mustaghath bihi, yaitu yang pertama. Yang dimintai pertolongan kepadanya, bukan untuknya. Yang dimintai pertolongan kepadanya. Isti'malan akharon, dua penggunaan lain. Ada dua penggunaan lain untuk dia. Apa itu? Ahaduhuma, salah satunya, antul hiqo akhirahu alifa. Kamu ikutkan akhirnya dengan alif. Kamu ikutkan akhirnya dengan alif. Paham ini? Boleh. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Boleh antum ikutkan dia alif setelahnya. Tapi ingat kalau ada alif, beda hukumnya ini. Fala tulhikuhu hina idin allama min awalihi. Kalau antum ikutkan alif di akhir, maka tidak boleh antum ikutkan alif ketika itu di awalnya. Lam di awalnya. Paham? Kalau antum ikutkan alif di akhir, tidak boleh ada lam di awal. Paham ini? Tidak boleh ada lam. Ia masuk. Wadhalika kaqouli syair, lihat demikian itu seperti perkataan penyair, ya yazida li'amilin naila izzi waginan ba'da faqatin wahwani. Lihat, ya yazida li'amilin. Kalau li'amilin kan itu kan mustaghoth lah. Yang kita menjadi syahid kita adalah yazida. Dia tambahkan alif, yazida. Berarti tidak ada la. Seharusnya tidak ada alif. Kalau tidak ada alif, ya la yazidi. Ya la yazid. Paham ini kan? Ada linya, ada lanya. Yang di fathah. Tapi karena ada alif, hilang lamnya. Ini yang pertama.
Jadi lam bisa hilang kalau ada alif. Awasani yang kedua, khusus hukum mustagos bihi alla tudkhila alaihi lam min awalihi. Antum tidak ikutkan lam pada awalnya, wala tulhikuhu al alif min akhirih, dan antum tidak ikutkan alif pada akhirnya. Jadi tidak ada lam di awal, tidak ada alif di akhir. Terus apa yang terjadi kalau seperti itu? Wahina idin yajri alaihi hukmal munada. Ketika itu berlaku padanya hukum munada, hukum asli. Seperti munada biasa. Kalau antum tidak ikutkan lam yang di fathah, terus tidak ikutkan alif di akhirnya, maka dia seperti hukum munada awal. Paham kan? Fatakul, lihat antum katakan, ya Zaidu li amrin. Antum bilang ini, wahai Zaid, tolonglah Ammar. Tetap maknanya begitu, tapi antum tidak masukkan lam, tidak masukkan siapa? Alif. Wahai Zaid, li amrin, tolonglah Ammar. Bidhammi Zaid dengan didhamma Zaidnya. Wahai Abdullah, li Zaid. Wahai Abdullah, bantulah Zaid. Binasbi Abdillah. Dan dinasab Abdillahnya karena munada mudhaf. Paham ya? Munada mudhaf. Qala syair, berkata penyair. Ala ya qaumi ya qaumu. Lil ajabil ajibi. Walil ghafalati ta'ridu lil aribi. Ini menjelaskan yang ada tadi itu di matan, contoh-contoh penulis. Antum coba lihat kembali contoh. Kan belum bilang tadi, berkata al-mustagid, ya lallah, bifathil lam, al-mustaghats bih, di fathah lam yang diminta pertolongan kepadanya, illa kecuali filamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'hu ya. Pada lam yang ma'tuf yang tidak berulang bersamanya ya. Setelah itu, nah ya Zaid li Amr. Paham ini? Ini contoh, kalau antum melihat begitu, tanpa ada penjelasan tadi itu, penulis sengaja tadi itu, saya lewatkan. Ini tidak nyambung. Mana yang diatofkan? Kan begitu? Ini tidak nyambung. Jelas kan? Makanya illa filamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya titik. Tidak ada contoh. Contohnya ada di syarah. Paham? Karena contoh yang ini, ya Zaidali amrin, ini contoh untuk berikutnya. Yaitu yang tidak dalam ditambah alif. Paham maksudnya? Anda paham ini? Jadi alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya sudah titik. Tanpa contoh. Sudah titik tanpa contoh. Kecuali pada lam yang diatofkan, yang tidak berulang bersamanya ya. Contoh untuk ini mana? Contoh untuk yang ini mana? Di syarah. Apa yang beliau contohkan untuk itu? Yang tadi. Itu ke qauli syair. Ya baki kana'in ba'idud dari muqtaribun. Ya lal kahuli walis subbani. Lihat. Itu contoh untuk yang diatofkan. Paham kan? Itu contoh untuk yang diatofkan dan tidak berulang. Iya-nya. Jelas kan? Kemudian setelahnya itu bentuk daripada munada mustaghat. Boleh itu lamnya dihilangkan dan ditambahkan alif. Bukan lagi pembahasan yang diatofkan, yang dikecualikan. Boleh ditambahkan, boleh tambah alif pada mustaghat bihi dan hilang apa? Lamnya. Contohnya, ya Zaida li amrin. Wa ya qaumu dan wa ya qaumu lil ajab. Ini lain lagi. Wa ya qaumu lil ajabil ajib. Ini contoh untuk yang dihilangkan lam dan dihilangkan alif. Dan berlaku munada seperti biasa. Paham ini? Berlaku munada seperti biasa. Wa ya qaumu
lil ajabi. Paham kan? Jadi ini sebenarnya bukan pencontohan untuk yang dikecualikan tadi. Illa filamil ma'tuf. Ini sudah masalah lain. Paham ya? Beliau isyaratkan dengan contoh untuk menjelaskan masalah. Untuk menjelaskan masalah yang beliau sebutkan pada munada mustaghath. Dipahami ini? Jadi ini matan tertutup sekali jadinya. Jelas kalau dibaca di mana? Di syarah. Jadi ada beliau sebutkan ketentuan, sebagiannya ada hanya beliau sebutkan contoh. Kalau ditambah alif tidak ada lam. Kalau tidak ada alif tidak ada lam, maka berlaku hukum munada asli. Berlaku hukum munada apa? Asli. Jelas ya? Jelas ini yang dicontoh penulis? Nah, ini baru kita kembali. Karena kalau antum hanya baca matan itu, seakan-akan itu setelahnya itu adalah contoh yang dikecualikan, yang diatofkan. Sementara dia tidak ada atof. Sementara dia tidak ada atof. Paham Faldibai? Paham itu saudara? Yakin? Selesai. Kemudian beliau bilang berikutnya aslun. Munada yang berikutnya aslun wan nadibu wa zaida wa amirul mu'mina wa amirul mu'minina wa ru'sa. An-nadib sekarang munada mandub. Si an-nadib yang merasakan kesakitan. Apakah dia yang merasakan kesakitan itu karena dia sendiri yang sakit atau karena orang lain yang sakit. Tapi dia bersedih dengannya. Itu an-nadib. Ya. Dia bilang, wah Zaidah. Dia bersedih akan kehilangan Zaid. Wa amirul mu'minin. Dia merasa bersedih akan kehilangan amirul mu'minin. Wa ro'sa. Dia merasakan sakit terhadap dirinya. Wa ro'sa. Duhai kepalaku. Ya. Dia bilang, walaka ilhaqul ha' waqfa. Masalah ini pendek sekali. Boleh antum ikutkan ha ketika antum waqaf. Boleh antum bilang, wa Zaidah. Pakai ha. Waqaf. Iya. Wa ro'sah. Boleh antum ikutkan apa? Ha. Ini munada an-nadib. Apa itu munada an-nadib? Di syarah. Kata beliau, syarah al-mandub. Apa artinya al-mandub? Huwal munada al-mutafajja'u alaih wal mutafajja'u minhu. Masya Allah. Mandub itu munada yang dia sakit atasnya atau sakit darinya. Sakit atasnya, ini dia sendiri. Sakit darinya karena orang lain. Bisa juga tersebaliknya. Dia sakit atas orang lain atau sakit dari dirinya. Paham kan? Intinya dia merasakan kesedihan, penderitaan dari apa yang terjadi. Fal awal yang pertama, kaqauli syair yarithu Umar ibn Abdul Aziz. Seperti perkataannya si penyair yang yarithu meratapi, menangisi Umar ibn Abdul Aziz. Dia bilang, humilta amron aziman fattarabtahu wa kumta fihi bi amrillahi ya Umaro. Nah, dia bilang, kamu menanggung perkara besar. Fastabarta lahu, maka kamu bersabar terhadapnya. Wa kumta fihi, sebut-sebutkan kebaikannya. Kamu tegak menanggungnya. Bi amrillah, dengan perintah dari Allah. Ya Umaro. Dia sedih akan meninggalnya. Paham ya? Ini Umar bin Abdul Aziz. Iya. Wa ya Umaro. Ini mutafajja' alaih. Ini untuk yang pertama.
Dia merasa sakit atas kehilangannya. Dia merasa sakit atas kehilangannya. Sehingga dia mengucapkan hal yang seperti itu. Bahasanya yang kedua, kaqaulil mutanabbi. Seperti perkataannya al-mutanabbi. Yang kedua, yaitu dia merasa sakit darinya. Wa harra qalbah mimman qalbuhu syabim. Wa man bijismi wa hali indahu saqam. Wa harra qalbah. Ini dia katakan. Iya. Wa harra qalbah. Duhai panas hatinya. Sakit hatinya. Iya. Yaitu dia mengabarkan penderitaan. Kesedihan yang dia rasakan. Kesedihan yang dia rasakan. Ini yang dimaksud dengan munada mandub. Tapi lihat ketentuannya supaya nanti kita lihat langsung ditahu. Itu munada mandub. Kata beliau wala yusta'malu fihi min hurufin nida'i illa harfan. Tidak digunakan padanya dari huruf nida kecuali 2 huruf. Wahyal ghaliba alai wal mukhtasatu bi. Ini kebanyakannya pakainya duhai. Itu kebanyakannya. Dan bahkan ini yang dikhususkan untuknya. Biasanya itu munada mandub. Itu pakai khusus untuk dia. Ya bisa juga ya. Wadhalika idalam yaltabis bil munadal mahdi. Tapi ingat bisa ya. Demikian itu kalau tidak samar dengan munada yang murni. Munada yang bukan mutafajja. Min au alai. Demikian itu. Jika tidak samar dengan munada yang murni. Paham kan? Jadi pada dasarnya pakainya wa. Boleh ya. Kalau tidak samar. Boleh ya. Jika tidak samar. Terus sekarang hukumnya. Wa hukmuhu hukmul munada. Dan hukumnya adalah hukum munada. Makanya dimasukkan di sini. Kalau dia mufradul alam di rofa. Kalau dia mudhaf di nasab. Semua. Kalau dia nakiro maksuda rofa. Mabni di atas dom. Itu maksudnya. Kalau dia munada gor maksuda. Maka di nasab. Sama. Fatakulu wa zaidu bidom. Wa Abdallah bin Nasab. Walaka kemudian boleh antum tulhiqo akhirahu alifa. Boleh antum ikutkan akhirnya dengan alif. Boleh antum ikutkan akhirnya dengan alif. Fatakulu wa zaida. Tapi ingat asalnya itu wa zaidu. Cuman itu alif ilhaq. Alif yang diikutkan untuk menambah kesedihannya. Kan orang namanya sedih wa zaida. Nah mungkin wa zaidu. Paham kan? Wa zaida, biasanya kan dia panjangkan akhirnya kalau orang sedih. Iya kan? Iya. Wa umaro, wa amro. Terus lagi, walaka ilhaqul ha fil waqaf. Boleh antum ikutkan ha pada waqaf. Fatakul antum katakan, wa zaidah, wa amro. Paham kan? Tapi wa in wasol tahadab tahak. Kalau antum mau sambung dengan setelahnya, antum harus hilangkan. Kalau antum mau baca sambung dengan setelahnya, kata setelahnya lagi. Iya. Illa fid daruro, kecuali dalam daruro. Boleh tetap ada haknya walaupun antum sambung dengan setelahnya. Faijuzu itsbatuha. Maka boleh disambung, ditetapkan. Kama taqaddam fi baitil mutanabbi. Sebagaimana telah lewat pada baitnya mutanabbi. Lihat dia bilang. Wa harra qalbahu mimman qalbuhu syabim. Ada hanya, padahal ini adalah apa? Dibaca wasol atau dibaca waqaf? Kan dibaca wasol syairnya. Tapi dia tetap ada haknya. Ini daruro. Terus wa yajuzu hina idin aidon dhammuha
tasbihan biha'id domir. Kemudian masalah ha ini boleh ketika antum baca sambung maksudnya. Boleh ketika itu yaitu ketika dibaca sambung antum dhammah dia. Itu hak saktanya. Paham ya? Antum dhammah dia tasbihan biha'id domir. Karena diserupakan dengan hak domir. Padahal itu bukan hak domir. Makanya tadi kita baca wa harraqal bahu mimman qalbuhu syabim. Qalbahu. Padahal itu hak sakta itu. Hak untuk berhenti. Harus sukun. Tapi karena dia dibaca sambung. Dia didommah. Karena diserupakan dengan siapa? Hak domir. Karena hak domir yang terletak setelah alif di dommah. Hak domir yang terletak setelah alif di dommah. Wa kasruha ala asli tiqo'is sakinain. Dan boleh antum kasroh. Di atas asal ketemunya dua sukun. Kan kalau ketemu dua sukun antum apakan huruf pertama? Kalau tidak bisa hilang. Paham kan? Kan antum kasroh. Jelas kan? Wa qauli kemudian perkataanku. Wan nadib. Tadi di matan. Wan nadib. Apa maksudnya? Maknahu. Wa yakulun nadib. Paham? Berkata si an-nadib. Si yang memanggil karena sedih. Atas dirinya atau atas orang lain. Wa Zaidah. Wa amirul mu'minina. Wa ro'sa. Paham kan? Dia katakan begitu. Paham kan? Kalau dia panggil Rizki. Ya Rizki ya. Ya Arifah. Paham kan? Ini selesai munada. Alhamdulillah. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan munada sekaligus selesai dari pembahasan maf'ulun bih. Dengan selesainya pembahasan munada ini maka kita telah selesai dari pembahasan maf'ulun bih. Berikutnya kita akan masuk di maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul lahu, maf'ul ini yang pendek-pendek. Maf'ul fi, kemudian maf'ul ma'ah. Paham ya? Yang pendek-pendek. Sisa itu. InsyaAllah kita ambil besok. Mungkin kita ambil satu kali pertemuan itu bisa dua. Bisa dua maf'ul. Bisa dua maf'ul. InsyaAllah. Kalau bukan tiga tergantung waktunya. Karena yang paling panjang di kotur nada adalah dari pembahasan mansubat. Yaitu pembahasan maf'ulun bih dari maf'ulat. Yang lainnya itu pendek-pendek. Maf'ul mutlak pendek, maf'ul ma'ah pendek, maf'ul li ajli pendek. Tahu kan? InsyaAllah kita ambil besok.